Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tito DJ. Kali ini kita jalan-jalan ke PKB. Jadi PKB itu salah satu pesta kesenian Bali yang diselenggarakan setahun sekali. Jadi kali ini nanti kita akan keliling ya, seperti apa untuk tahun ini. Dan nanti kita banyak video di hari ini. Nanti teman-teman pokoknya tongkrongin sampai selesai videonya di pesta kesenian Bali bersama Bro Tito DJ. Let's go teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, setelah sekian lama kita nggak bikin video, jadi kali ini aku di Pesta Kesenian Bali atau PKB. Jadi ini diselenggarakan satu setahun sekali di Art Center Bali ya. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman, di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video wisata aku di berikutnya. Nah ini dari parkiran itu memang lumayan jauh ya teman-teman. Itu memang kalau teman-teman mau nggak macet itu harus jauh-jauh dari tempat gerbang untuk menuju ke PKB-nya. Jadi di setiap kawasan sini tuh ada tempat parkiran, bahkan dari warga sekitar juga mereka menyediakan tempat parkir yang teman-teman bisa parkir di situ. Dengan harga setiap motor itu 5.000, kalau mobil harganya 10.000 ya. Nah ini gerbang pertama menuju ke kawasan PKB. Ini pas kebetulan tadi ada, sepertinya ada Pak Gubernur yang lagi mau datang ke sini ya. Ini sekitar jam 8 ya teman-teman. Jadi ini semakin ramai nanti semakin malam. Jadi di kawasan sini itu memang banyak tempat-tempat nanti teman-teman bisa nonton pertunjukan. Kalau nggak salah ada 3 panggung, 1 panggung utama, ada panggung kedua, ada panggung ketiga. Panggung ketiga itu biasanya untuk para peserta dari luar negeri ataupun dari Indonesia yang mau mereka untuk menampilkan keseniannya ya. Nah ini di kawasan sini tuh ada kuliner juga. Jadi memang dipisah-pisah gitu ya, ada tempat kuliner, ada tempat khusus oleh-oleh gitu, ada semua barang-barang Bali. Nah ini kita coba mau masuk ke kawasan untuk barang-barang semua Bali, yang berbau-bau Bali di sini semuanya ada, dari pernak-pernik pakaian segala macam semuanya teman-teman bisa cari di sini ya. Jadi acara PKB ini diselenggarakan memang untuk para wisatawan ataupun para warga lokal. Jadi memang untuk semua ya. Jadi kalau di Jakarta tuh kayak seperti acara Java Jazz atau festival-festival besar di Jakarta gitu. Tapi di Bali itu bedanya, yang membedakan di tempat lain lah, di Bali itu nggak pakai tiket teman-teman, jadi kita bisa masuk gratis. Jadi kita masuk semua kawasannya nggak bayar, bahkan ke tempat kesenian utamanya pun kita nggak bayar ya. Jadi kita cukup membawa uang untuk belanja atau untuk makan kuliner, jadi teman-teman tidak perlu bayar untuk tiket masuk. Nah ini kalau di kawasan ini teman-teman bisa menemukan pernak-pernik Bali yang teman-teman bisa bawa oleh-oleh untuk pulang ya. Di sini teman-teman bisa nyari semuanya ada. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Bali, pakaian adat, baju, udang, dan pokoknya pernak-pernik yang menempel di badan semuanya di sini bisa dicari ya. Bahkan barang-barang yang zaman dulu semuanya di sini ada ya, mulai dari keris, dari pokoknya pusaka-pusaka Bali semuanya keluar di sini. Dan bahkan ada banyak ini oleh-oleh kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, jadi bisa dibawa pulang.
Tapi ya dengan syarat teman-teman harus beli ya. Nah ini kawasan pernak-pernik gitu ya, seperti perhiasan segala macam gitu. Coba kita masuk ke kawasan batiknya Bali ya. Di sini ada juga yang khusus batik. Nah ini di dalam ini. Nah ini kawasannya adem ya teman-teman. Biasanya aku kalau ke sini tuh masuk ke kawasan batik ini dulu teman-teman, karena biar hawanya adem dulu karena ada AC. Nanti setelah dari sini kita bisa keliling-keliling yang ke luarnya ya, karena di luar itu cukup panas. Nah ini untuk batik-batiknya ini dari berbagai ukuran, berbagai macam, berbagai ini apa namanya motif ya teman-teman. Jadi bisa pilih sesuai selera. Ini berbagai daerah semuanya ada di sini untuk batiknya ya. Bahkan perhiasannya ini macam-macam ya, harganya juga dari murah sampai yang mahal. Jadi tergantung selera, karena memang semua kebutuhan untuk ini apa namanya kayak upacara-upacara Bali juga ada di sini, semuanya cukup lengkap ya. Memang yang menarik dari acara Pesta Kesenian Bali ini salah satunya juga ini bisa mengangkat ini ekonomi, perekonomian masyarakat ya, karena dengan adanya Pesta Kesenian Bali ini tentunya UMKM yang kecil juga bisa terdorong untuk bisa menjual barangnya di sini. Oke teman-teman, coba kita naik ke atas ya. Di atas ada apa? Jadi kita lihat suasana dari atas. Nanti kita lihat saja ya, kayaknya di depan ada apa. Karena ini juga banyak kayaknya yang datang dari lantai 2 ini. Sana tuh tempat kuliner semua, termasuk gitu, tapi padat. Nah kita kalau dari atas ini kita bisa lihat situasi kondisi dari atas ya. Jadi kita bisa tahu tempat keseniannya di mana, tempat kulinernya di mana, tempat ini keramaiannya di ya, kita bisa lihat dari atas mau kemana arahnya. Jadi udah terlihat kayak peta gitu ya. Nah kita bisa lihat tuh para ini apa namanya orang-orang yang datang ke sini itu sangat antusias sekali ya. Di depan situ tuh itu juga kuliner. Jadi banyak sekali di sini kuliner-kuliner yang teman-teman bisa nikmatin. Itu yang di depan tuh ada biang lala ya. Biasanya memang di acara-acara festival seperti ini akan ada tempat-tempat seperti itu. Kayak permainan-permainan seperti itu, ada game segala macam gitu ya. Nah kita bisa lihat orang lalu lalang di atas ini ya. Di bawah itu juga banyak kuliner ya teman-teman. Banyak yang nongkrong juga di bawah situ. Udah dari jam berapa di sini? Siapa namanya? Ini siapa? Deren. Ya. Deren ya. Ini siapa namanya? Jordan. Oh, Dari jam Jordan. berapa di sini? Dari jam 7 Oh ya, udah ini keliling kemana saja? banyak. Oh ya. Senang nggak? Senang Oke. Ibu sama bapaknya mana? di bawah. Oh di bawah. Mau main sendiri ya? Ya. Seru nggak? Lalu Oh seru. Oke. Udah jajan apa aja nih? udah jajan banyak. Oh banyak. Udah kenyang belum? Udah. Udah. Kasih dadah, dadah dulu sama kamera. Dadah.
Nah ini di luar suasana untuk di bagian luarnya panggung utama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau nonton yang di panggung utamanya karena memang banyak orang ya, jadi di sini disediakan layar lebar, teman-teman bisa nonton di sini juga. Bahkan di sini juga banyak sekali ya, mereka di sini sambil nonton, sambil makan, sambil ini duduk-duduk santai sama keluarganya, ini banyak sekali ya. Ini panggung utamanya persis di belakangnya layar ini ya, itu panggung utama besar sekali. Tapi kalau teman-teman mau ke sana juga sebenarnya bisa juga, cuman memang harus kalau datangnya udah terlalu malam tuh kita berdiri aja ya. Coba kita masuk ke ininya ya teman-teman, ke panggung utamanya. Nah kita harus melewatin orang-orang yang di sekitaran sini ya. Ya kita sambil jalan-jalan ya teman-teman. Jadi setelah kita dari atas kita akan menuju ke tempat panggung utamanya atau di kawasan di belakang layar ini ya. Kita lihat sama-sama. Kita tapi harus lewatin banyak orang seperti ini ya. Jadi memang PKP ini selain menjadi tontonan yang cukup menarik, memang PKP ini sangat bagus juga ya, karena ini menjadi salah satu ikon Bali juga, karena dengan adanya kesenian ini juga ini akan membuat kesenian Bali itu tetap maju di tahun-tahun berikutnya ya. Ya jadi itu selain itu ya teman-teman, jadi Pesta Kesenian Bali atau PKP itu adalah festival seni tahunan yang diadakan di Bali itu untuk merayakan atau melestarikan ya, jadi mengembangkan seni dan budaya di Bali. Jadi festival ini menampilkan berbagai bentuk ya teman-teman, seni tradisional seperti tari, musik, seni rupa, dan kerajinan tangan ya. Serta kalau nggak salah tuh melibatkan seniman lokal maupun internasional. Jadi PKP pertama kali itu kalau nggak salah tuh tahun 1979 ya, dan menjadi festival seni terlama di Indonesia karena memang diadakan sebulan full non-stop dari pagi sampai malam ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas di bulan-bulan ini tuh bulan Juli, jadi teman-teman harus datang ke sini ya, tapi juga harus update juga ya, karena memang ini kalau nggak update takutnya mungkin bisa diubah ini waktunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pas ke Bali yang liburannya seminggu mau setiap hari untuk ke sini tuh tetap buka ya. Jadi yang bikin beda ini teman-teman, jadi secara ini aku tadi lihat untuk pengumuman ya, jadi 1 bulan full itu teman-teman bisa nonton acara yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi setiap hari itu acaranya beda-beda ya, jadi tidak akan bosan kalau teman-teman mau datang ke acara PKP ini ya. Jadi coba aku jabarkan ya teman-teman untuk Pesta Kesenian Bali ini untuk tujuannya utama tuh apa ya. Nanti kalau teman-teman Bali ada yang ini mau ini koreksi boleh di kolom komentar ya. Jadi salah satunya itu ada pelestarian dan pengembangan seni budaya di Bali. Jadi PKP menjadi wadah bagi para seniman Bali untuk menampilkan karya-karya mereka serta melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya di Bali ya. Jadi promosi seni budaya Bali ini itu festival ini juga bertujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya Bali kepada masyarakat luas, lokal maupun internasional ya, serta meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya Bali. Jadi tentu manfaatnya banyak sekali ya. Jadi PKP ini juga berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Bali, khususnya para seniman dan pengrajin melalui penjualan karya seni dan kerajinan tangan ya teman-teman. Jadi ajang ini tuh jadi nanti di terakhir acara itu ada salah satu pemilihan ketua kesenian ya. Jadi nanti memang dengan adanya ajang ini juga ada kayak pemilihan gitu. Nanti yang terpilih akan menjadi
ketua penyelenggara setahun berikutnya ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau teman-teman ini ada salah boleh boleh dikoreksi dan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi setelah dari tempat panggung utama, kita coba jalan ke tempat kuliner ya. Kita lihat suasana di tempat kulinernya seperti apa dan ada apa saja yang di tempat kulinernya. Jadi pokoknya ikutin sampai selesai ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke gerbang utamanya, ke tempat kuliner atau ke tempat games ya. Ini betapa padatnya ya. Jadi memang walaupun tempatnya luas, ternyata untuk para pengunjungnya sangat membludak sekali. Di sini kita bisa lihat ya, di sini banyak banget para masyarakat yang antusias datang ke acara PKP ini. Di sini juga banyak tempat kayak games-games jadul gitu teman-teman, cuman seru ya. Jadi nah ini coba aku main. Jadi ini ada kayak kita lempar bola seperti itu, nanti dengan lempar bola nanti kita akan dapat boneka. Tapi kita harus nih lempar kaleng-kaleng di depan itu sampai habis ya teman-teman. Dan dikasih bola tuh cuman 4. Cuman memang kayaknya aku nggak pernah berhasil ya kalau seperti ini. Kita bisa lihat ternyata cukup sulit ya. Ini ada game tembak juga. Kalau ini memang kita harus menembak minimal 6 kotak ya. Dengan peluru tadi itu sekitar 8. Jadi kalau 6 tumbang nanti kita akan dapat hadiahnya yang di depan ini. Dan gamesnya ini harganya tuh sekali main itu harganya 10.000 ya teman-teman. Dan memang kalau ke tempat-tempat seperti ini harus kita bisa rem ya teman-teman. Kalau enggak kita tuh enggak berasa, ternyata dari tadi tuh main 10 itu kalau 5 kali juga udah 50.000 ya dalam waktu jangka cuman berapa menit, itu kayak udah seperti judi ya teman-teman. Cuman ya kalau mau seru-seruan memang ke tempat seperti ini ya lumayan lah ya teman-teman. Nah kita bisa lihat ini ada biang lalanya yang tadi dari jauh cukup tinggi ya. Ini cukup besar juga. Nah ini bisa dilihat. Ini di bawahnya tuh banyak kuliner-kuliner juga. Ini biasanya dulu aku kalau mainnya kayak gini tuh ini di Ancol ya teman-teman, di Dufan. Jadi dulu aku sampai punya kartunya tuh hampir 1 tahun ya.
Cuman ini kalau suruh naik lagi kayaknya udah nggak berani ya, karena udah adrenalinnya kayaknya udah berkurang. Nah, kita bisa lihat ya, ini kawasan kuliner ini biasanya kawasan favorit. Jadi rata-rata tuh anak-anak mudanya tuh lebih memilih ke tempat kuliner ini ya, setelah mereka nonton pertunjukan seni di tempat panggung-panggung yang disediakan. Ini kita bisa lihat berbagai macam makanan, snack, semuanya kita bisa cari ya. Cuman buat teman-teman yang nggak suka rame ya pastinya nggak suka ya, tapi kalau yang suka keramaian, suka tempat rame, memang di sini tuh tempatnya ya lumayan asik lah ya. Nah, ini kalau yang main-main di sini ini juga bisa nih. Kalau lihat aku tadi harganya berapa ya, kalau nggak salah sekitar 5.000 ya. Nanti teman-teman kalau ke sini bisa langsung tanya ke petugasnya. Ini biasanya untuk main di sini masih berani lah ya, ini karena nggak terlalu yang berbahaya lah. Ini yang ini kora-kora ini memang kelihatannya ini nggak ngeri, tapi kalau udah naik di atas ngeri banget teman-teman. Makanya aku tadi mau nyoba juga nggak berani ya. Jadi harganya berbeda-beda teman, dari mulai yang lala, kura-kura, sampai yang berputar tadi itu nanti bisa tanya ya. Ini kalau nggak salah tadi 5.000 atau 15.000 ya, aku nggak tahu tadi, kayaknya mungkin ada satunya hilang. Ya pokoknya mungkin ya 5.000 atau 15.000 lah, nanti teman-teman bisa cek. Ya cukup murah lah ya untuk tempat seperti ini, jadi bisa happy-happy. Nah, ini kalau teman-teman bareng pasangannya di sini ya sambil berpacaran juga bisa ya. Karena udah lumayan capek berkeliling-keliling dari tempat seni, dari tempat semuanya tadi stand-stand kita udah kunjungin. Sekarang kita waktunya untuk nyoba salah satu kuliner ya. Ini ada salah satu kayak sate gitu, kita coba ya nanti seperti apa rasanya. Kalau kita lihat sih sangat menarik nih, dan untuk ukurannya satenya cukup besar juga. Kita ini nunggu ya, nanti kita coba untuk rasanya juga. Jadi teman-teman nanti kalau pas kesini juga bisa coba lah, karena kalau aku lihat ini dari banyak tempat lain tadi kayaknya sate ini lumayan menarik ya. Nah, sekarang waktunya coba ya teman-teman. Ini cewek aku lagi coba, katanya sih enak sih. Aku coba tadi juga dikasih juga, kayaknya aku coba juga rasanya lumayan sih, suka juga. Ternyata dari kelihatan sama rasanya memang oke lah teman-teman. Dan harganya cuma 25.000 loh teman-teman, ini dengan sate sebesar itu ya. Sebutin nih Kak menunya Kak. Ini apa? Ini pentol pedas. Pentol pedas. Ini pentol ikan pedas manis. Sosis koktail. Pedas manis, bakso seafood. Jajan guys, namanya ini. Jagung kes tarik. Ada. Dadah dulu sama kamera. Dadah.